Halo, aku Imas Masito dari G1 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Di sini aku akan membahas sistem informasi akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis, organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang. Dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Akuntansi didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemakai untuk mengurangi risiko saat mengambil keputusan. Fungsi sistem informasi akuntansi mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, membantu mengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal, dan ada juga peran sistem informasi akuntansi, yaitu mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi, mengolah data transaksi tersebut, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang, memberi pemakai atau mengambil keputusan informasi yang mereka perlukan, dan mengontrol semua proses yang terjadi. Kelompok informasi akuntansi terbagi menjadi 3, yaitu ada scorekeeping, ada attention direction, ada decision making, dan ada juga dimensi kualitas informasi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu, dan juga lengkap. Hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencakup informasi keuangan dan non-keuangan disebut sebagai sistem informasi manajemen atau SIM. Selanjutnya ada sistem. Sistem adalah kumpulan komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Ada juga batas sistem. Batas sistem merupakan garis abraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Ada subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Ada juga hubungan sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Ada juga hierarki sistem. Hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai subsistem. Input, proses, output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Ada juga jenis output. Output yang langsung diberikan kepada konsumen untuk dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Output yang dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama dalam suatu siklus produksi. Dan ada juga output yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem lain tetapi menjadi tidak berguna apabila dibuang. Lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Dan ada juga klasifikasi sistem, yaitu ada sistem terbuka tertutup,
sistem buatan manusia dan buatan Tuhan, sistem berjalan dan konseptual, sistem sederhana dan kompleks, sistem yang kinerjanya dapat dipastikan dan tidak, sistem sementara dan selamanya, sistem yang ada secara fisik dan abstrak, sistem yang bisa dan tidak bisa beradaptasi. Model sistem terbagi menjadi 4, yaitu ada model fisik, model naratif, model grafik, dan model matematika. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi mengenai sistem. Jadi di dalamnya akan terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan simbol-simbol tersebut telah disepakati bersama atau telah diikuti oleh para ahli sistem secara umum.